Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mah saya datang tinggal makan gitu, Bu. Habibnya belum datang? Belum. Sabar ya, mudah-mudahan beliau bisa menghadiri acara kita. Kita doakan semoga beliau dilancarkan perjalanannya. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, asatizat, para ustadz, para guru, para habaib yang hadir di majelis kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto dan jajarannya, Bapak RW 29 Desa Mangunjaya, para segenap Ketua RT 1 sampai dengan 4 yang juga saya hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhan wasalan Habibana Novel bin Jindan telah hadir di hadapan kita. Semuanya berdiri. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu telah ada di hadapan kita, telah hadir. Maka saya pun tidak sanggup meneruskan sambutan saya. Kita doakan semoga Allah sehatkan badannya Habib kita, Allah panjangkan umurnya dan manfaat ilmunya untuk kita semua. Baik, kata panitia harus ada sambutan walaupun sedikit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu tujuan peringatan Maulid Nabi adalah agar tumbuh dan tambah mahabbah atau kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, salah satu tujuan diselenggarakan, dilaksanakan, dilakukan, diadakannya peringatan Maulid Nabi, salah satu tujuannya agar menambahkan serta menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan salah satunya peringatan Maulid Nabi. Maka dari itu, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal? Maka momentum ini, momentum peringatan Maulid sebagai sarana untuk lebih mengenal sosok manusia agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum kita untuk lebih
kenal lebih dekat, walaupun kita tidak sehidup sezama dengan Rasulullah, paling tidak kita nanti akan mendengarkan bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana fisik, kesempurnaan fisiknya, bagaimana kesempurnaan akhlaknya. Maka dari itu mustahil kalau kita ingin mengenal lebih dekat sosok Rasulullah, kalau kita datang ngajinya setahun sekali. Mustahil kita bisa mengenal pribadi Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau ngajinya cuma setahun sekali. Karena mustahil nanti Habibana Jindan bin Mobil bin Jindan menyampaikan sebegitu panjang bagaimana sosok mulianya Rasulullah baik fisik dan akhlaknya kalau waktunya hanya terbatas dan setahun sekali ngajinya. Maka dari itu mudah-mudahan peringatan syiar seperti ini ke depannya kita mau berangkat ngaji di mana-mana. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh, ini musola ada pengajian seminggu seminggu 2 kali, malam Senin dan Minggu Jadikan wadah ta'lim di sini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Rasulullah. Bagaimana pribadi Rasulullah yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana sosok Nabi Muhammad diceritakan dalam hadis Nabi, di sini dibahas. Lah kalau kita ngajinya cuma maulid tok setahun sekali, mustahil kita bisa sempurna memahami bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah dibahas di sini. Ada pengajian tafsir, ada pengajian fikih, ada pengajian akhlak tasawuf di sini. Kurang apa? Maka dari itu sekali lagi janganlah kita ngaji untuk mengenal Nabi hanya setahun sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu pengen tahu di mana taman surga di dunia, tempatnya di majelis-majelis ilmu. Maka datang ke majelis, jangan setiap maulid Nabi tok, tapi dimanapun ada majelis, perbanyaklah mengaji. Kenapa? Kata Sina Ali bin Abi Thalib, manusia itu 4 tingkatan. Ini sering saya sampaikan di majelis. Dalam kitab Nasoibul Ibad karangan Syekh Ali Al-Batani, beliau mengatakan, kata Imam Ali, manusia itu 4 tingkatan. Ada orang yang warajulun yadri wa yadri annahu yadri. Manusia itu ada yang tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tahu. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, ikutilah dia. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada manusia itu yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Punya ilmu tidak diamalkan, tegurlah dia. Yang ketiga, ada manusia itu warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Ada orang bodoh yang tahu diri. Nah, seperti kita ini, orang bodoh yang tahu diri, maka mau mengaji, mau memperbaiki kebodohannya, menghilangkan kebodohannya, taklim, ngaji, majelis zikir, majelis ilmu dan sebagainya. Paling tidak kita nomor 3. Jangan sampai kita manusia yang nomor 4. Kata Imam Ali, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Bahasa Prancisnya ndablek. Orang bodoh yang nggak tahu diri. Orang bodoh yang tidak tahu diri ini artinya orang bodoh tidak tahu tetapi dia tidak merasa tidak tahu. Apa kalau bahasa Tambunnya? Suwe ya. Suwe. Yang begini nggak ada obatnya, harus disingkirkan.
Maka kalau kita ingin menjadi orang yang nomor 3, orang bodoh yang tahu diri, maka sering-seringlah duduk dengan ahli ilmu. Seringlah duduk dengan orang yang lebih pintar dengan kita, agar kita menjadi manusia yang merasa bodoh. Dengan merasa bodoh, maka kita ada upaya, ada giroh untuk menghilangkan kebodohan. Baik, itu saja sambutan saya sebagai mewakili guru di musola ini. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaidan Fikri yang telah memberikan sambutan beserta ceramahnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara